Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Bahkan terima kasih buat Anda yang mengatakan, wah bahasannya ngawur nih gitu. Kita malah jadi semakin penasaran ketika Anda mengatakan kami ngawur ya, atau saya ngawur gitu, Pak Arfan ngawur gitu membahas ini gitu. Nah, tadi makanya saya tanya kepada Pak Arfan, apa sih bahayanya kalau orang itu hidup di dalam ilusi, terjebak di dalam ilusi? Apakah ini berarti merasa terganggu kenyamanannya karena semua lukisan yang ada di depannya itu sebenarnya tidak nyata, tapi dia berusaha untuk paksakan, rasakan bahwa itu indah, bahagia dan sebagainya, Pak Arfan? Ya itu orang yang mengatakan yang hidup dalam ilusi itu akhirnya jadi ngawur gitu. Nah, justru yang jadi ngawur. Itu yang ngawur ya. Oke. Karena hidupnya jadi tidak realistis gitu. Ya. Misalnya dengan mengatakan misalnya punya uang banyak itu enak. Itu ilusi bukan? Ilusi. Ya. Punya uang banyak itu enak. Itu ilusi. Kita harus tahu dulu uangnya dari mana. Betul. Kalau punya uang banyak hasil kerja keras, nah itu bagus, kita menikmati. Tapi kalau punya uang banyak, sekedar punya uang banyak enak, itu ilusi. Karena pada akhirnya nanti ada orang yang berpikir bahwa dia tidak harus bekerja keras, tapi dia bisa mendapatkan uang banyak dengan cara yang lain. Nah, itu kan jadinya sebuah ilusi. Atau punya uang banyak itu enak, akhirnya apa? Dia memaksakan diri berhutang. Dan kemudian menutup hutangnya dengan hutang lagi. Kan ada tuh orang seperti itu. Dalam pinjaman online yang terus gitu pinjaman online itu kan. Dan wah kayaknya enak nih jalan-jalan kemana, kayaknya enak nih punya barang ini ya, kayaknya enak nih bisa makan di mana. Nah, dia melihat pasang di Instagram. Betul. Nah, dia melihat Instagram orang-orang yang memang punya uang. Iya kan, dia melihat di Instagram ini enak. Kalau uang banyak tuh enak banget ya gitu. Ya betul. Kalau uangnya uang sendiri. Ya, gitu. Dia lupa itu, dia selesai di situ dia. Gitu. Punya uang banyak itu enak kalau uangnya uang halal yang betul-betul dari jerih payah hasil keringat sendiri, itu enak gitu. Tapi kalau sekedar punya uang banyak enak, itu ilusi gitu. Jadi kita tuh sering menangkap sesuatu tuh separoh-separoh gitu. Akibatnya tadi justru tindakannya malah ngawur. Dan kenyamanannya terganggu gitu. Iya, ketika kita katakan bahwa dari 10 yang kamu yakini itu dalam hidup itu 9 tuh ilusi loh. Yang benar gitu. Nggak nyaman gitu. Ya kenyamanannya terusik gitu dengan seperti itu, Mbak Ola. Baik. Kita coba ke Surabaya, ada Bapak FRS ya, inisialnya. Nggak apa-apa Pak ya, kami juga nggak memaksa, nggak apa-apa. Saya sebutkan FRS ya. FRS ya. Bahagia itu nggak bisa terus katanya ya, apalagi saat pandemi ini gaji hanya 50%, kita terus dalam tekanan dan kekhawatiran ya. Berusaha bahagia iya, tapi memang stres dan tekanan terus besar. Hanya terkadang bisalah bersyukur, hanya terkadang bisalah bersyukur. Hanya kadang-kadang ya. Nah ini dia, berusaha bahagia dan anak itu selalu jadi yang penguat, itu menurut Pak FRS gitu. Jadi silakan Pak Arfan. Iya, kalau bahagia dalam hari-hari yang menyenangkan ya semua orang bisa. Iya kan? Hari-hari menyenangkan, cari uang gampang, dipromosi, iya kan? Semua orang bisa, nggak perlu smart happiness ini gitu. Nggak perlu belajar happiness, semua orang juga bisa. Itu namanya natural reaction. Iya kan? Ya orang kalau dikasih hadiah gembira nggak? Seneng nggak? Bahagia. Ya, iya kan? Jadi nggak perlu smart happiness kalau seperti itu. Nah, smart happiness ini diperlukan karena yang namanya bahagia itu seringkali mendapat tantangan dalam situasi-situasi yang sulit gitu. Itulah sebabnya kita perlu belajar happiness. Itu Mbak Ola. Pak Fajar di Depok hari ini happy bener gitu ya. Hari pertama saya bisa olahraga lagi setelah bed rest 3 hari. Nah, wah ya itu dia. Baru mulai merasakan ya sehat. Nah, itu bukan ilusi itu kalau sehat itu ya. Itu realistis. Realistis ya. Baik, sebelum ke WhatsApp yang berikutnya dan juga ke YouTube ya. Pak Arfan, kalau begitu sebenarnya bahagia ini, kalau kita bicara bahagia ini adalah proses penemuan sepanjang hidup kita, atau itu adalah sesuatu yang kita ciptakan. Nah, kalau tadi bicara tentang ilusi, apakah ini jangan-jangan memang adalah sebuah proses penciptaan kita menciptakan, tapi kita yang salah mengkonsepnya, atau itu adalah sebuah proses pencarian? Silakan. Very good question Mbak Ola ya. Kalau menurut saya yang namanya bahagia itu adalah sesuatu yang harus kita temukan.
Oke. Ya. Bahagia harus ditemukan ya. Oke. Kalau ditemukan berarti apa? Belum ada kan? Sudah ada. Oh, kalau ditemukan sudah ada tapi belum kita. Iya, belum kita lihat Belum gitu. kita lihat. Kita belum melihat aja gitu. Sudah ada kok. Kita belum melihat, belum menyadari gitu. Jadi bahagia itu sudah ada gitu. Kenapa bahagia itu sudah ada? Karena kita itu ada di dalam Tuhan gitu. Itu konsep saya ya Mbak Ola ya. Jadi kita itu ada di dalam Tuhan. Gitu. Jadi kalau digambarkan lingkaran gitu, lingkaran besarnya itu adalah Tuhan gitu. Lingkaran besarnya gitu. Kemudian kita ada di dalam lingkaran itu, lingkaran kecilnya gitu. Jadi kita selalu dalam rahmat Tuhan sesungguhnya gitu. Nah masalahnya kita seringkali tidak melihat. Kenapa kita tidak melihat? Karena jendela kita tutup, pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat gitu. Sehingga kita tidak melihat keindahan itu. Gitu ya. Bayangkan ada sekeluarga gitu ya, bapak ibu anak gitu sedang jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Sedang jalan-jalan di pegunungan Alpen gitu ya. Bayangkan itu kan indah sekali itu gitu ya. Tapi kemudian mereka lagi cekcok gitu. Ribut satu sama lain gitu. Ya, mereka tidak sempat melihat keluar jendela gitu karena mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Atau bahkan kadang-kadang juga jendelanya ditutup. Kalau jendela ditutup, kita tidak akan bisa menikmati suasana yang ada. Nah, kemudian menyalahkan bahwa suasana itu tidak ada katanya gitu. Sama saja dengan orang yang dengerin talkshow kita gitu ya. Kemudian radionya dimatikan gitu atau YouTube-nya dimatikan gitu. Jadi dia tidak akan bisa menikmati apapun kan. Tetapi bukan berarti talkshow-nya nggak ada gitu. Talkshow itu tetap berjalan sampai jam 8 gitu. Dia saja yang menutup dirinya dari talkshow itu gitu. Padahal itu ada. Padahal itu ada. Gitu. Analoginya begitu gitu. Jadi kalau jendela kita tutup rapat-rapat gitu ya, pintu kita tutup rapat-rapat, tidak ada celah sedikit pun, walaupun di luar sedang terang benderang, di dalam rumah ini gelap gulita. Dan kita selalu akan mengatakan dunia ini, hidup ini gelap. Nah, iya. Karena kita belum buka jendela. Iya, Oke. iya. Jadi yang kita perlukan itu cuma menemukan karena itu sudah ada. Rahmat Tuhan itu sudah ada. Tapi kita yang tidak bisa melihat. Oke. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, kalau begitu sebenarnya kalau bahagia itu sudah ada begitu ya, sebenarnya ciri bahagia itu apa sih? Nah ini kan yang Iya. juga perlu kita luruskan ya. Betul. Ciri bahagia itu kalau semuanya terpenuhi kah gitu ya? Ciri bahagia itu apakah ketika semuanya berjalan dengan baik ya? Kalau tadi Iya. mengutip ada yang mengatakan gimana mau bahagia Pak, gaji jadi potong 50% gitu. Iya. Bahkan mungkin ada yang di PHK barangkali karena situasi ini perusahaannya ditutup dan sebagainya. Jadi ciri bahagia itu bagaimana? Iya, beda ilusi dengan bahagia ya. Ya. Kalau ilusi itu selalu menipu Oke. gitu ya. Setelah ketika kita membeli sesuatu atau melakukan sesuatu tuh rasanya nikmat, tapi kenikmatannya hanya bersifat sebentar. Sebentar. Ya. Kalau bahagia itu harus teruji untuk jangka waktu yang lebih lama, Mbak Ola. Ya. Ya. Gitu. Jadi seperti saya bilang tadi gitu, malam-malam sebelum tidur makan mie instan gitu kayaknya wah supaya ini jadinya happy gitu ya. Ternyata cuma sebentar ya. Ternyata nggak bisa tidur malah gitu, karena kok perut rasanya begah banget gitu ya. Nah, itu kan berarti secara jangka pendek itu rasanya nikmat, tapi secara jangka panjang itu malah membuat kita tidak happy. Itu namanya bukan happiness gitu. Happiness itu ukurannya harus yang jangka panjang, bukan yang jangka pendek. Oke, happiness itu ukurannya jangka panjang. Iya. Kalau misalkan dapat kado, saya dapat surprise itu kan jangka pendek. Apa saya nggak bisa menyebut itu sebagai sebuah kebahagiaan? Tergantung kadonya dong. Iya. Begitu dibuka tahunya isinya apa gitu. Tadinya bahagia, wah terima kasih gitu ya. Iya. Begitu dibuka tahu-tahu isinya apa misalnya. Iya. Bom gitu atau ular gitu mendadak ya. Nggak jadi bahagia lagi kan. Jadi kado itu bisa jadi sebuah ilusi gitu ya, tapi bisa juga menghasilkan kebahagiaan jangka panjang, tergantung apa isi kado itu. Itu Mbak Ola. Oke, jadi artinya ciri utama dari bahagia itu dia harus bersifat jangka panjang. Menghasilkan kenikmatan Oke, menghasilkan nikmat. yang berjangka panjang. Berjangka panjang. Nah, itu. Oke. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, silakan masih ada waktu buat Anda mempergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Bahagia itu harus kita temukan ya. Bahagianya sudah ada, berarti kita tinggal yang harus mencari. Nah, bagaimana kemampuan seperti apa supaya kita bisa menemukannya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Siap, ya, Pak ya. Arfan ya. Kita ke YouTube dulu, ada Destian Rahmi Adriansyah.
Salam dari tim bubur ayam Om Aan, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Tim bubur ayam ya, oke, bahagia sekali makannya. Bapak yang diaduk apa yang dibiarkan utuh, Pak? Menambah indah Jumat ini dengan Smart Happiness dan mendengar tertawanya Pak Arfan itu adalah sesuatu yang khas tuh. Tertawanya Bapak Ayam sudah khas ya. Iya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus kemudian melalui WhatsApp juga makin banyak yang bergabung, tapi nanti kita akan bahas selain tadi Pak Fajar, ada Pak Ferdian juga. Selamat pagi Pak Ferdian, apa beda ilusi dan obsesi? Nanti kita bahas. Oh iya, siap. Bahas mengenai the happiness illusion ya. Sudah banyak yang bergabung yang menjawab pertanyaan kita tadi Pak Arfan, apakah Anda truly happy begitu ya, atau justru Anda benar-benar sedang terjebak dalam ilusi. Bahkan setelah tahu tadi penjelasan tentang ilusi ini begitu. Silakan masih ada waktu untuk Anda berbagi kabar bersama dengan kami ke 0812 11 12 959, ketik SH Smart Happiness, kemudian spasi nama, usia, lokasi, dan jawaban Anda. Pak Arfan, tadi saya sempat tanya tentang bagaimana caranya atau kemampuan seperti apa yang harus kita miliki untuk menemukan kebahagiaan itu. Ditahan dulu jawabannya supaya kita punya waktu menjumpai listener ya. Ya, silakan Pak. Oke, tadi ada Pak Ferdian ini yang bertanya, bedanya ilusi sama obsesi itu apa sih? Silakan. Ya. Kalau obsesi itu stimulusnya datang dari dalam diri. Obsesi stimulus datang dari dalam diri. Iya, jadi kita ingin banget sama sesuatu gitu. Iya. Itu namanya obsesi. Stimulusnya datang dari dalam diri, dorongannya datang dari dalam diri. Kalau ilusi itu stimulusnya dari luar. Stimulus dari luar yang kita salah mempersepsikan gitu. Kita salah lihat sebetulnya gitu. Kalau halusinasi, stimulusnya nggak ada gitu. Tapi kita seolah-olah ada. Nah, itu halu namanya. Nah, kalau fata morgana itu lebih kepada halusinasi. Kita melihat di padang pasir, kita melihat ada seolah-olah ada oase gitu. Kita jalan deketin, taunya nggak ada. Nah, itu fata morgana. Itu lebih sama-sama halusinasi. Jadi objeknya nggak ada. Itu Mbak Ola. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ferdian ya. Lalu kemudian ada Ibu Leli. Wah, saya benar-benar dulu saya berilusi Pak Arfan ya. Ilusi. Iya, menikah itu akan indah seperti kayak mungkin ngebayangin kayak di film-film gitu ya. Akan bahagia ever after lah. Gitu. Every time lah begitu. Tetapi ternyata begitu menikah, betul banget tadi seperti yang Bapak sampaikan, ujiannya banyak. Betul. Contohnya saya mendapatkan anak yang mengalami masalah dengan mental health-nya gitu ya. Jadi sekarang saya coba untuk enjoy every moment aja, berusaha untuk injak bumi. Nah, betul ya. Gitu. Betul. Jadi yang namanya ilusi itu tidak sepenuhnya salah, gitu kan. Cuma ilusi itu memberikan sebuah bayangan kepada kita seolah-olah hanya itu gitu. Jadi bahwa menikah itu indah, ya memang indah gitu, tapi ya beda dengan indahnya waktu pacaran gitu. Kalau mungkin di waktu pacaran ngebayanginnya kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semua akan teratasi dengan cinta. Padahal coba Anda belum bayar listrik, datang ke PLN dimarahin bayar pakai cinta ya. Nah itu, jadi tidak sepenuhnya salah gitu, tapi kadang-kadang kita hanya mendapatkan satu sisi saja gitu. Ya seperti orang misalnya melihat kok pasangan orang lain lebih baik gitu kan, seringkali gitu kan, lebih sempurna gitu, iya kan, itu ilusi. Kenapa? Karena kita memang ketemu dia dalam kondisi terbaik, dalam kondisi waktu-waktu produktif di kantor. Kita ketemu di kantor kan, waktu produktif, sudah cukup istirahat ya, wangi gitu kan. Kita nggak pernah melihat dia itu dalam kondisi yang terburuk gitu. Dalam kondisi dia lagi galau, lagi bete, dalam kondisi 24 jam itu kan tidak selalu dalam kondisi yang prima kan, dalam 24 jam itu. Jadi yang kita lihat itu ada benarnya gitu, tapi itu merupakan ilusi. Hanya satu sisi saja ya. Misalnya, oh jadi orang kalau jabatannya tinggi itu enak gitu. Ya kita cuma lihat enak-enaknya aja gitu. Seolah tinggal tanda tangan, kemana-mana dilayani orang. Kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan orang itu. Di belakang itu. Ada tanggung jawab besar yang harus dia Betul, kita nggak melihat itu, gitu. Kita melihat yang cuma yang kelihatan saja. Nah, itu namanya ilusi, Mbak Ola. Oke. Kemudian ada Pak Andi di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Arfan. Mau tanya nih, apakah harus menyeruput
secangkir kopi saban pagi sebelum berangkat kerja juga itu bentuk happiness illusion gitu ya. Karena rasanya sudah wajib menikmati itu dulu sebelum berangkat kerja. Sebaliknya kalau nggak sempat selalu ada yang kurang katanya. Ya, itu namanya bukan ilusi, itu addiction namanya. Kecanduan ya. Kecanduan Pak Iya. gitu ya. Ya. Jadi harus kita lihat ya, karena ketika kita kecanduan sesuatu, kita tidak pernah berpikir lagi, tidak pernah memikirkan itu lagi. Kita hanya melakukannya sebagai sebuah habit. Ya. Jadi kita nggak tahu itu bermanfaat atau tidak. Nah, mungkin di satu sisi bermanfaat, di satu waktu bermanfaat, bisa jadi di waktu lain malah berbahaya gitu. Apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi sekali-sekali terhadap sesuatu yang sudah merupakan kebiasaan kita, coba kita ambil jarak sekali-sekali gitu untuk melihat Tidak ini melakukan. masih boleh apa enggak nih ya gitu, atau masih oke apa enggak nih gitu. Jangan-jangan untuk waktu-waktu tertentu tidak oke kebiasaan kita itu gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Berikutnya kita ke Pak Liong ya. Pak Liong mengatakan gini, bahagia jika sudah ada maka untuk meraihnya menurut saya harus jaga kedamaian ya, ketenangan hati. Ya. Bagaikan air yang tenang maka isi di dasarnya akan mudah atau bahkan jelas terlihat ya. Ya. Ketenangan sangat sulit untuk dijaga, harus dilatih setiap hari melalui kesadaran nurani. Nah ini mungkin juga terkait tadi pertanyaan saya ke Pak Arfan nih gitu Ya. ya. Sikap seperti apa atau keterampilan seperti apa atau kemampuan seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa menemukan kebahagiaan itu. Ya, kita nomor satu jangan terbuai oleh penampilan. Kan kita seringkali terbuai oleh penampilan kan, menilai sesuatu dari penampilan gitu. Kan peribahasanya kan don't judge the book by its cover kan begitu. Karena covernya bisa indah dan sebagainya, tahunya isinya nggak ada gitu. Jadi kita harus lebih bisa menemukan hakikat yang ada di balik yang kelihatan gitu. Nah, itu butuh keahlian tersendiri dan salah satunya adalah itu tadi. Ketika kita berada dalam kondisi yang tenang dan damai gitu. Ketika kita berada dalam kondisi yang tenang dan damai, kita bisa lebih jernih dalam melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Menilai itu jangan dari sesuatu yang kelihatan gitu. Sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti sebagaimana seorang gadis yang menikah dengan seorang pemuda yang kelihatannya biasa-biasa aja. Ya, orang lain melihat, ini sih biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi kenapa dia tetap mau menikah? Karena dia melihat ada sesuatu yang tidak kelihatan itu. Itu kan wanita yang cerdas adalah wanita yang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Potensinya itu. Sekarang memang biasa-biasa aja. Jangan menilai yang dari yang sekarang. Tapi dilihat ya, anak muda ini gigih. Anak muda ini orangnya bekerja keras. Punya kemauan yang kuat gitu kan. Dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Sangat need for achievement-nya tinggi. Wah, ini 10-20 tahun lagi dia akan jadi somebody nih. Gitu kan. Jadi jangan hanya melihat dari yang kelihatan saja gitu. Sebaliknya, orang yang tidak cerdas adalah memilih dari yang kelihatan. Dia memilih menikah dengan seorang pemuda yang kaya gitu. Ya, yang keren. Punya segalanya. Punya segalanya. Dan dia tidak melihat bahwa sesungguhnya semua yang didapatkan si pemuda itu adalah dari warisan orang tuanya. Gitu kan. Tertipulah dia, itu namanya ilusi gitu. Ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena hakikat manusia itu bukan yang kelihatan. Manusia itu terdiri dari daging dan roh. Ya. Nah, yang sering kali kita lihat itu dagingnya. Ya. Kita lupa melihat rohnya. Nah, itu karena kita sangat terbuai oleh penampilan-penampilan yang semu sesungguhnya gitu, Mbak Ola. Nah, padahal hakikat manusia itu bukan dagingnya, karena yang namanya tampilan wajah kita itu akan semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Betul. Ya kan, seperti Berkurang, rumah ya. nanti, seperti rumah semakin tua udah banyak yang rusak gitu kan begitu. Ya. Udah banyak yang bocor gitu. Nah, itu kan, tapi rohnya itu yang masih tetap hidup. Rohnya akan tetap hidup selamanya gitu. Nah, mari kita bisa menemukan rohnya itu loh, Mbak Ola. Supaya kita tidak gampang tertipu oleh hal-hal yang nampak di permukaan begitu indah. Oke. Itu Mbak Ola. Pak Arfan bisa nggak sih ada kondisi di mana kayak tadi Bu Leli ya, Iya. awalnya ini merasa sangat ilusi banget gitu ya, Iya, nampak semuanya indah bak di istana gitu. iya. Ya itu karena hanya dari satu sisi. Tapi kemudian ketika sadar, nah pada saat sadar itu kenapa sakit banget gitu loh. Ya iyalah. Dan Pastilah ya, walau udah membayangkan 10 tahunnya cuma 2 gitu kan, ya pasti sakit tuh. Iya. Nah, apakah proses kesadaran itu harus selalu melewati yang sakit-sakit? Itu maksud saya pertanyaannya, seperti Iya. yang dirasakan oleh Bu Leli. Nggak bisa gitu kita tersadar dari ilusi itu nggak usah harus melewati yang sakit-sakit, yang berat-berat gitu Pak Arfan. Nggak bisa. Jangankan itu ya, Mbak Ola mau dikasih uang. Heeh.
ya, tapi Mbak Ola sedang tidur kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya, orang sedang tidur mau dikasih uang, dibangunin aja udah merasa nggak nyaman kan? Iya betul. Padahal mau dikasih uang loh itu. Iya. Apalagi dibangunkan untuk menyadarkan bahwa yang kamu miliki tidak seindah yang kamu bayangkan gitu. Itu lebih sakit lagi kan? Jadi orang yang terbangun dari ilusi itu, analoginya adalah seperti orang yang terbangun dari tidur. Dia sedang mimpi indah dalam tidurnya, dibangunin. Orang yang dibangunin bahkan mau dikasih uang pun dia nggak nyaman, dia merasa terganggu. Padahal mau dikasih uang gitu. Apalagi dibangunin untuk disadarkan bahwa, jangan mimpi terus nih, lihat yang kamu miliki cuma seperti ini. Pasti akan rasanya sakit, tapi sakit itu jauh lebih indah daripada mempertahankan penyakit yang begitu lama gitu. Ya, orang yang sakit misalnya sakit kanker gitu, ketika dikasih tahu kan, dikasih tahu rasanya kan shock kan, seperti itu kan. Ya itulah proses yang harus kita lalui gitu. Baik. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita harus tutup dan sebagai penutup saya mau bacakan WhatsApp yang terakhir ini yang bisa saya jangkau ya. Ada Pak Aldi di Banjarmasin, semakin tambah bahagia dan nikmat hakiki jika kita bisa dekat sama Tuhan, katanya begitu ya. Nah, apakah jika kita selalu berbuat baik maka kita akan tambah bahagia, Pak Arfan? Kalau selalu berbuat baik ya pasti tambah bahagia. Itu janji Tuhan tuh. Ya. Gitu. Pak Arfan, kita harus tutup perbincangan kita ya. Iya. Di bagian mana yang Bapak ingin highlight untuk mengingatkan kita supaya kita ini setelah kita makin cakap, makin terampil, makin dekat sama Tuhan tuh tidak mudah terjebak sama ilusi-ilusi itu. Silakan. Iya, jadi kita itu harus punya kemampuan untuk bisa menangkap hakikat esensi gitu ya yang ada di balik segala sesuatu. Karena segala sesuatu di dunia ini itu semuanya adalah ya ilusi. Sesungguhnya, bahkan dunia ini sesungguhnya juga adalah ilusi kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas lagi gitu. Nah, jadi kita harus bisa menemukan apa sih yang ada di balik segala sesuatu, karena intinya ada di situ. Nah, supaya bisa menemukan, kita harus ada dalam kondisi yang tenang dulu, gitu. Jadi kita harus berada dalam fase ketenangan, kedamaian, gitu ya, sehingga kita bisa jernih dalam melihat sesuatu. Karena segala sesuatu itu ada sebenarnya. Kitanya yang tidak melihat. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan dan juga sahabat yang bergabung, kita harus akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Tapi jangan khawatir ya, tenang aja buat Anda yang tadi nggak sempat mendengarkan kami dari awal sampai selesai. Bisa menyimak kami di YouTube channel Smart FM atau menyimak siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 malam ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Ingat pesan Ibu ya, cuci tangan ya, pergunakan masker kalau keluar dan pergunakan hand sanitizer kalau bepergian. Dan jaga hati Anda, bersihkan hati Anda selalu supaya dari dalamnya keluar atau terpancar hal-hal yang baik ya. Kami pamit, minggu depan kita jumpa kembali. Saya Lanur Lijang. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.